Kita terima kunjungan dari Jakarta, Bu, tuh ya. Oke. Luar biasa. Dengan paneli. Banyak family. Nah, ini bunganya ya. Ini kalau mekar nanti mbak-mbak bisa lihat saya mengawinkan paneli di YouTube saya ya. Itu tahu bunganya ya. Gampang ngawininnya. BAB aja lebih susah. Oh, nggak bisa dikawinin kalau dia belum usianya kembang. Kalau di kampung ada. Ya, belum kembang ya, Bu ya. Ya bisa ya. Dan saya sedikit nanti jelaskan kunjungan ibu ini terkait dengan perkebunan paneli yang sangat sederhana yang ada di Bali ya. Luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini saya menerima kunjungan. Perkenalkan nama Bapak Ibu. Nama Pak Dr. Lee. Pak Dr. Lee sama Ibu Jen. Ibu Jen. Terima kasih sekali sudah hadir di Bali di perkebunan paneli perkumpulan petani paneli seluruh Bali. Nah, saya perkenalkan nama Wayadra DSW, channel YouTube saya adalah Rinaya DSW. Nah, hari ini saya perkenalkan komoditi paneli yang kami tanam di Bali ini adalah Pania 1 unggul, namanya Pania 1. Pania 1 unggul itu adalah tanaman paneli yang dikeluarkan oleh Barito dengan nama varietas Pania 1 unggul. Kenapa dikasih nama Pania 1 unggul? Karena tanaman paneli ini bisa mengeluarkan hasil produksi dari paneli-paneli yang lain itu lebih banyak. Ya, dalam sana sudah ada berbunga. Ya, ya. Nah, kenapa saya di sini tertarik berbudidaya paneli? Karena kita tahu bersama bahwa paneli ini adalah hasil komoditi pertanian termahal di dunia. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dan buahnya kita bisa stok. Sehingga kita tinggal di negara agraris dari Sabang sampai Oke, salam sehat kayak luar biasa dengan paneli, banyak paneli. Hari ini saya Wayari dari DSW berkunjung ke Desa Bengkale. Nah, tentu hari ini saya juga mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa, di mana kepala desa memiliki ide yang sangat luar biasa. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa di Desa Bengkale ini tentu kemarin kita di seluruh Indonesia bahkan di dunia kita mendapatkan yang namanya semacam serangan, yaitu COVID. Nah, tentu pemerintah juga lewat dana desa dan lain sebagainya tentu memiliki program yang namanya ketahanan ya Pak ya, ketahanan pangan. Nah, salah satu yang dilakukan di Desa Bengkale ini adalah bagaimana memanfaatkan dana desa untuk memberikan percontohan terhadap masyarakatnya untuk berbudidaya paneli. Memang berbudidaya paneli ini tidak kita bisa nikmati hasilnya seperti kita nanam cabai. Memang dalam suatu program di sini mungkin saya bisa sedikit gambarkan bahwa Pak Mekel di sini selain juga dia memberdayakan masyarakat petaninya, khususnya menanam komoditi yang misalnya 3 bulanan, yang jangka pendek juga jangka menengah, salah satunya paneli ya Pak Mekel. Pak Mekel, tolong perkenalkan nama. Tiang Made Astike, Perbekal Desa Bengkale. Para sahabat, tentu saya akan bertanya sama Pak Mekel kenapa ide ini muncul, dan tentu juga saya sebagai pencinta penghobi tanaman paneli Pak Mekel bisa membuat program ini, kira-kira inspirasi dari mana Pak? Oke, terima kasih. Pertama-tama idenya kami itu muncul kenapa program ketahanan pangan kami alokasikan dalam pembudidayaan atau penanaman paneli, karena tentunya kami berharap modal daripada pemerintah yang diberikan melalui dana desa dengan program ketahanan pangan itu tidak habis dalam konsumtif. Ya. Nah, sehingga dengan penanaman paneli ini
saya harapkan bisa mendapatkan hasil yang berkesinambungan, di mana nantinya dari hasil paneli ini bisa kita buat program untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat miskin khususnya. Karena tahun kemarin itu kita sudah alokasikan ketahanan pangan itu untuk pengadaan ternak babi. Nah, untuk saat ini kita tentunya mendapatkan inspirasi untuk penanaman paneli agar hasilnya nanti bisa berkelanjutan dari tahun demi tahun. Itu harapan kami. Oke, sangat luar biasa para sahabat. Ini harus dicontoh dengan bekal lain yang ada di Bali dan juga kepala desa dimanapun di seluruh Indonesia. Maka ketika pemerintah mengucurkan dana lewat dana desa, itu tidak seperti yang tadi Pak Mekel sampaikan. Nah, tentu juga kita di sini terus belajar para sahabat. Nah, salah satu komoditi yang dipilih oleh Pak Mekel ini adalah komoditi yang memiliki harga termahal di dunia saat ini para sahabat. Nah, walaupun kita tahu bersama bahwa setiap komoditi tidak memiliki harga yang abadi, tentu naik turunnya itu pasti akan ada, fluktuatif begitu para sahabat. Nah, tapi ini kelebihan daripada kita berbudidaya paneli, ketika harga murah masih bisa kita stok. Karena tanaman paneli buahnya bisa kita stok. Itu adalah hal-hal yang memang harus juga kita pertimbangkan ketika kita mau memulai menanam salah satu komoditi yang ada di negara ini. Kita tahu bahwa paneli itu diperuntukkan seperti membuat ekstrak vanila, juga parfum vanila dan lain sebagainya, adalah potensi yang sangat luar biasa. Dan di kesempatan hari ini di tanggal 30 bulan 10 2023 ini saya sampaikan, ingatlah para sahabat, mari kita rubah mindset petani kita di Indonesia. Karena ketika harga mahal mereka rame-rame menanam, tapi ketika harga murah tanamannya mereka abaikan. Nah, di saat ini saya sebagai pencinta penghobi tanaman paneli yang dari Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, tentu saya berdomisili di Bali pada umumnya, maka saya sampaikan ketika sekarang harga turun seperti inilah kita mulai gas menanam. Karena apa? Nanti ketika produksi itu berkurang, harga pasti naik. Para sahabat, nah salah satu komoditi pertanian yang tidak bisa senantiasa dengan teknologi yang canggih sekarang adalah dengan paneli kita tanam para sahabat. Kenapa demikian? Karena proses polinasinya, pengawinannya itu harus manual sebagai pakai manusia Pak Gal. Nah kalau itu sudah kita misalnya nanti ada teknologi untuk bisa mengawinkan paneli, saya cenderung harga akan turun Pak Gal. Karena apa? Bisa dilakukan begitu masif sehingga dengan mudahnya melakukan berarti HPP turun, ya jelas harga jual akan turun. Tapi kalau ini karena manual, nah apalagi nanti ke depan kita tahu khususnya di Indonesia, orang-orang termasuk anak-anak muda itu mulai minim untuk berniat menjadi petani. Nah, salah satu daripada kelemahan itu tentu kita harus garap generasi-generasi muda kita khususnya di Bali dan di Buleleng pada khususnya di Desa Bengkale ini. Marilah kita berdayakan dengan menanam paneli, karena salah satu komoditi yang saya tekuni Pak Mekel bahwa nanam paneli ini adalah berbudidaya yang sangat malas, tidak kita keseharian harus mengolah lahan dan lain sebagainya. Nah tentu hari ini juga kita dampingi dan dalam kebersamaan ada Pak Kadus tadi, ada Pak Gede dan juga dari staf desa. Saya sangat berterima kasih dan hari ini saya juga sedikit akan sampaikan Pak Mekel nggih. Nanti bapak-bapak yang nanam ini tolong diperhatikan. Jom itu yang ada kepala ini bakal tunasnya ini yang ke atas Pak. Nih, jangan sampai kebalik nanti tanamnya gitu. Nih. Nah, kalau ini sudah ke atas Pak, karena nanti kita cenderung juga kadang-kadang kebalik nanam. Nih. Dan 1-2 ruas ini kalau ada daun dihilangin dulu Pak. Nah, kayak ini kan. Nah, ini dihilangin begini. Nah, misalnya gitu Pak nih. Nah, nanti kalau Pak nanam hilangin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya bersama Mister what's your name, Mister Polo. Mister Polo yang dari Prancis. From the Prancis. Hari ini kita sharing santai karena kita tahu bahwa Prancis juga produk-produk dari petani paneli itu terserap ke sana karena dipakai olahan seperti minuman dan lain sebagainya. Ya intinya sebagai perasa lah vanila. Itu yang menyebabkan saya harus bagaimana bergaul dengan Mister Polo, dengan bule-bule yang lain yang berkunjung ke Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya memberanikan diri walaupun dari segi sumber daya manusia, dari komunikasi, saya juga tidak begitu memahami
bahasa komunikasi tentu bahasa internasional. Saya akan mulai bergaul dan dekat, mudah-mudahan saya terkontaminasi dengan bahasa-bahasa internasional sehingga produk-produk pertanian itu nanti bisa kita pasarkan dan kita pamerkan melalui media sosial. Karena di zaman sekarang walaupun kita jadi petani, kita juga harus memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Nah, hari ini saya pemilik channel YouTube Rinaya DSW. Tentu saya bergerak di bidang budidaya vanili, sehingga apa yang kami lakukan di Bali bersama teman-teman, terutama petani, bisa terekspos keluar sehingga di Bali pun orang bisa mendapatkan produk vanili. Oke, next, thank you. Oke. Terima kasih.